Lo pikir 100 juta itu mimpi orang kaya? Atau lo cuma takut ngaku kalau sebenarnya yang jauh itu bukan 100 jutanya, tapi keberanian lo buat mulai? Setiap hari lo scroll, lihat orang pamer pencapaian, lihat headline tentang miliarder, lihat kisah sukses founder startup, dan lo langsung mikir, itu mah mereka, gue beda. Realitanya dingin, 100 juta pertama bukan tentang koneksi elit, bukan tentang warisan, bukan tentang hoki. Itu tentang disiplin yang ngebosenin, tentang keputusan kecil yang lo ulang setiap hari. Dan mayoritas orang gagal bukan karena nggak mampu. Mereka gagal karena lebih nyaman jadi penonton daripada pemain. Masalahnya bukan uang. Masalahnya adalah cara lo memandang uang dan cara lo memandang diri lo sendiri. Sebagian besar orang hidup dalam kabut tipis yang mereka anggap kenyataan. Mereka bilang ingin 100 juta pertama, tapi di dalam kepala mereka ada suara kecil yang berbisik. Kayaknya gue nggak sepinter itu. Dan suara itu pelan, halus, tapi konsisten. Psikologi manusia itu defensif. Otak lo didesain untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Ia lebih takut kehilangan 1 juta yang sudah di tangan daripada berjuang untuk mendapatkan 10 juta yang belum pasti. Itu sebabnya lo menunda. Itu sebabnya lo overthinking. Itu sebabnya lo sibuk cari validasi. Lo bukan malas, lo takut. Takut gagal, takut terlihat bodoh, takut mencoba lalu sadar bahwa ternyata selama ini lo cuma rata-rata. Dan ketakutan itu seperti ruangan gelap tanpa saklar. Bukan karena nggak ada cahaya, tapi karena lo nggak pernah meraba dindingnya untuk mencari tombolnya. Zona nyaman itu bukan tempat yang empuk, itu ruang tunggu tanpa panggilan. Lo duduk di sana, scrolling tanpa arah, membandingkan hidup lo dengan orang lain di Instagram dan TikTok, melihat highlight hidup mereka lalu menyimpulkan bahwa lo tertinggal. Padahal yang lo lihat hanyalah panggung, lo nggak pernah lihat prosesnya, lo nggak pernah lihat malam-malam panjangnya. Masalah berikutnya adalah mentalitas instan. Lo hidup di era serba cepat, makan cepat, hiburan cepat, validasi cepat, bahkan lo berharap hasil cepat. Tapi uang besar hampir selalu lahir dari proses yang membosankan, dari repetisi yang gak seksi, dari disiplin yang gak bisa dipamerkan. Dan karena prosesnya tidak memberi dopamin instan, lo berhenti. Di titik ini, kegelapan bukan lagi soal keadaan, itu soal kebiasaan berpikir. Lo terbiasa fokus pada kekurangan, modal kurang, koneksi kurang, waktu kurang. Jarang sekali lo bertanya, skill apa yang bisa gue tambah? Masalah apa yang bisa gue selesaikan? Nilai apa yang bisa gue tingkatkan? 100 juta terasa jauh bukan karena angkanya besar, tapi karena identitas lo saat ini belum selaras dengan angka itu. Dan identitas lama selalu melawan perubahan. Ia bilang, sudahlah, segini juga cukup. Ia bilang, ngapain capek-capek? Ia bilang, orang kaya itu beda dunia. Itulah kegelapan yang sebenarnya. Bukan miskin uang, tapi miskin keberanian untuk melihat cermin dan mengakui bahwa yang harus berubah bukan keadaan, melainkan diri lo sendiri. Sekarang, kita berhenti menyalahkan keadaan. Kita masuk ke wilayah logika. 100 juta itu bukan simbol kemewahan. Itu milestone. Bukti bahwa lo bisa mengubah nilai diri menjadi nilai pasar. Mari kita hitung tanpa drama. Target 100 juta. Waktu 24 bulan. Artinya, lo butuh sekitar 4-5 juta per bulan yang benar-benar disisihkan atau diakumulasi dari profit, bukan omset. Profit bersih. Kelihatannya besar. Atau sebenarnya selama ini lo cuma nggak pernah bikin sistemnya. Langkah pertama, naikkan kapasitas menghasilkan. Mayoritas orang fokus hemat, padahal sumber masalahnya bukan pengeluaran, tapi plafon income yang rendah. Kalau income lo mentok 5 juta, mau sehemat apapun tetap sempit. Solusinya? Tingkatkan skill bernilai tinggi. Skill yang bisa langsung ditukar dengan uang. Copywriting, sales and closing, video editing, digital marketing, desain, coding, public speaking, negosiasi. Platform seperti YouTube dan Coursera penuh materi gratis dan murah. Tapi kebanyakan orang hanya nonton, bukan praktek. Ingat ini, skill tanpa eksekusi sama dengan hiburan. Langkah kedua,
Masuk ke permainan yang bisa diskalakan. Tukar waktu dengan uang itu linier, tapi sistem itu eksponensial. Lo bisa bangun jasa freelance lalu naikkan harga bertahap. Bangun personal branding di Instagram atau TikTok lalu monetisasi lewat jasa, produk digital, atau afiliasi. Jual produk dengan margin sehat dan ulangi prosesnya. Fokus pada satu jalur, jangan lompat-lompat. 2 tahun konsisten di satu arena lebih kuat daripada 5 tahun coba-coba. Langkah ketiga, pisahkan uang lo. Begitu income naik, jangan naikkan gaya hidup. 100 juta pertama bukan untuk flexing, itu untuk fondasi. Pisahkan dana operasional, dana investasi, dana pengembangan skill. Belajar memutar uang, reksadana, saham, atau reinvest ke bisnis. Uang harus bekerja. Kalau tidak, inflasi akan memakan diam-diam. Langkah keempat, mainkan game identitas. Setiap hari tanyakan, keputusan ini membawa gue lebih dekat ke 100 juta atau menjauh? Identitas orang yang punya 100 juta pertama bukan orang yang selalu termotivasi. Mereka hanya disiplin saat mood hilang. Dan di titik ini, atmosfer berubah. Karena sekarang lo sadar, ini bukan mimpi, ini matematika plus konsistensi. 100 juta bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tahan. Dan kalau lo bisa bertahan 24 bulan dengan arah yang jelas, cahaya itu bukan lagi samar, itu sudah mulai terasa hangat. Sekarang bayangkan ini dengan jujur. 2 tahun dari hari ini, bukan 2 minggu, bukan 2 bulan. 2 tahun penuh keputusan kecil yang lo ambil setiap hari. Sebagian orang di sekitar lo masih akan ada di titik yang sama. Masih mengeluh soal ekonomi, masih menyalahkan keadaan, masih menunggu waktu yang tepat. Padahal, waktu yang tepat tidak pernah datang. Yang ada hanyalah orang yang memutuskan untuk tepat waktu. Dan kalau lo benar-benar menjalankan apa yang kita bahas, disiplin skill, fokus satu jalur, konsisten membangun sistem, menahan gaya hidup, maka 100 juta pertama itu bukan lagi teori, itu realitas. Tapi dengar ini baik-baik. Saat angka itu akhirnya ada di rekening lo, yang berubah bukan cuma saldo. Yang berubah adalah cara lo melihat diri sendiri. Lo tidak lagi merasa kecil saat masuk ruangan. Lo tidak lagi merasa tertinggal saat melihat pencapaian orang lain. Karena sekarang, lo punya bukti. Bukti bahwa lo bisa menetapkan target dan mencapainya. Bukti bahwa lo bisa keluar dari pola lama. Bukti bahwa lo bukan korban keadaan. Dan itulah bunga emas yang sesungguhnya. Uang hanyalah hasil samping. Identitas baru lo adalah hadiahnya. Identitas orang yang tidak kabur saat sulit, tidak berhenti saat bosan, tidak menyerah hanya karena tidak dipuji. Di titik ini, lo mulai mengerti sesuatu yang lebih besar. 100 juta pertama bukan puncak, itu gerbang. Karena setelah lo tahu cara membangun 100 juta, lo juga tahu cara membangun 500 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Permainannya sama, versinya saja yang naik level. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana dan kejam. Apakah lo mau tetap jadi versi lama yang penuh alasan, atau lo siap berevolusi jadi versi yang punya standar lebih tinggi? Channel Mindset Miliarder bukan tempat buat mimpi kosong. Ini tempat buat mereka yang siap dibongkar ilusi dan dibentuk ulang mentalnya. Kalau lo merasa tertampar, bagus. Berarti lo masih hidup. Berarti lo masih punya kesempatan. Tekan subscribe, tumbuh bersama, naik level bersama. Dan ingat, 100 juta itu dekat. Yang jauh hanyalah keputusan pertama yang belum lo ambil.